Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Malam. Oke, di sini udah banyak lumayan yang join ya. Ada Kak Adet, Kak Vera, Hafni, sama udah. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam. Malam. Oke. Em, Perkenalkan kami dari kelompok 3 mahasiswa-mahasiswi Universitas Sesa Unggul jurusan Psikologi semester 7 nih, angkatan 2019. Oke, di sini saya mau memperkenalkan kelompok saya. Ada yang pertama ada Danu. Halo Danu. Halo Kak Ica. Yang kedua ada Ayu. Halo Ayu. Halo semuanya. Yang ketiga ada Kak Sylvia. Halo Kak Sylvia. Halo semuanya. Yang keempat ada Kak Syafira. Halo. Halo semuanya, selamat malam. Yang kelima ada Kak Alia. Halo Kak Alia. Halo semuanya. Yang keenam ada Kak Aulia. Halo Kak Aulia. Kan Kak Aulia masih ini ya, mic-nya. Yang ketujuh ada Kak Putri. Halo Kak Putri. Oh, mungkin Kak Putrinya juga belum bisa open mic ya. Ada juga Elia nih yang terakhir. Elia, halo. Halo semuanya. Halo. Oke, dan yang paling terakhir banget ada saya sendiri, Clarissa. Oke, teman-teman. Sebelum ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Dalam hidup, setiap individu pasti memiliki masalahnya masing-masing. Dan pada umumnya, individu memaknai masalah dan penderitanya sebagai pengalaman trauma yang menyakitkan, tanpa mencari pemahaman tentang makna dari masalah dan penderitaan yang sedang dialami, sehingga menyebabkan keterpurukan dan ketidakberdayaan dalam hidup. Loh, memangnya masalah dan penderitaanku ada maknanya? Mungkin kalian masih bertanya-tanya ya kan hal itu. Yuk sama-sama kita akan temuin jawaban dengan mendengarkan yang akan disampaikan oleh Danu dengan judul Emangnya Hidup Ada Maknanya, dibahas dengan pendekatan logoterapi. Dipersilakan Kak Danu. Halo Kak Danu. Halo Kak Clarissa. Apa kabar Oke, nih? baik. Gimana nih Kak Danu? Udah siap belum untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan topik malam ini nih? Insya Allah siap. Karena kita harus memaknai hidup kita kan. Betul Apapun banget. keadaannya. Betul. Gimana sih Kak caranya? Nah, kita semua kan juga pasti pada pengen tahu ya. Jadi dipersilakan Kak Danu. Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai webinar kali ini dengan judul Emangnya hidup itu ada maknanya sih? Ada maknanya. Oke, saya share screen ya. Oke, teman-teman, kira-kira share screen-nya udah kelihatan belum ya? Sudah terlihat. Sudah Kak. Oke, sudah terlihat ya. Oke,
Emangnya hidup itu ada maknanya nih? Sebelumnya aku mau nanya nih sama Kak Clarissa. Menurut Kak Clarissa, hidup itu ada maknanya nggak sih? Ada banget dong. Oh, Menurutku ada banget berarti sih, Kak. Kak Clarissa sudah memaknai hidupnya dong. Insya Allah sudah. Kalau ya, Walaupun perlahan kan. Gak mungkin kan kita bisa nerima langsung semuanya yang nggak sih, Kak? ya betul. Nah, kita akan bahas makna hidup berdasarkan pendekatan logoterapi. Oke. Oke. Nah, makna hidup. Makna hidup itu apa sih? Kalau menurut teori yang saya baca, makna hidup itu adalah hal yang dipandang penting dan benar, serta didambakan. Makna hidup memberikan nilai khusus serta dapat dijadikan tujuan hidup seseorang. Apabila kita berhasil menemukan makna hidup tersebut, maka kehidupan menjadi berarti dan menimbulkan perasaan bahagia. Dan terus mempunyai makna hidup, seseorang akan terus berjuang untuk melihat hari esok. Nah, jadi makna hidup itu penting banget ya, teman-teman, supaya kita bisa bertahan terus dari apa yang kita alami hari ini untuk menjadi lebih baik di hari esok. Nah, kita akan bahas tentang makna hidup berdasarkan pendekatan logoterapi. Nah, kira-kira logoterapi itu apa sih? Nah, logoterapi itu sering disebut sebagai sekolah psikoterapi Wina ketiga. Nah, logoterapi ini dipopulerkan pada tahun 1930. Nah, logoterapi meneliti aspek fisik psikologis dan spiritual manusia dan dapat dilihat dari ekspresi fungsi individu. Nah, asumsi dasar yang muncul dari logoterapi itu tentang tubuh, pikiran, jiwa. Hidup memiliki makna bahkan dalam kondisi yang paling menyakitkan. Manusia memiliki keinginan untuk berarti. Kebebasan menemukan makna, arti dari setiap momen, dan menurut logoterapi, individu itu unik. Nah, logoterapi itu dipopulerkan oleh siapa sih? Nah, logoterapi sendiri dipopulerkan oleh Viktor Frankl. Nah, Viktor Frankl, siapa sih Viktor Frankl itu? Berdasarkan yang saya baca, biografi dari Viktor Frankl, beliau lahir pada tahun 1905 di Wina, Austria. Dan Viktor Frankl mulai besar namanya ketika di Wina saat itu terjadi sebuah fenomena di mana tingginya angka bunuh diri yang dialami oleh pelajar di Wina saat pembagian nilai. Nah, saat itu Viktor Frankl membuat sebuah proyek konseling gratis dan dia berhasil menolong ribuan pelajar. Bukan hanya mengurangi, tapi menghilangkan fenomena tersebut. Tetapi Viktor Frankl itu bertahan sampai dengan fenomena tersebut dipertahankan sampai dengan tahun 1942, yaitu ketika Perang Dunia Kedua pecah. Nah, Viktor Frankl dan keluarganya dikirim ke kamp Nazi. Dan saat di camp Nazi tersebut, Viktor Frankl itu dipisahkan nih sama keluarganya. Dipisahkan oleh istrinya, dipisahkan oleh anaknya. Dan selama di camp Nazi tersebut, Viktor Frankl mendapatkan penyiksaan yang sangat luar biasa. Tapi Viktor Frankl tidak menyerah. Dan menurut Viktor Frankl, hidup itu utamanya bukanlah sebuah upaya mencari kepuasan, sebagaimana yang diyakini oleh Freud. Dan atau mengejar kekuasaan sebagaimana yang diyakini oleh Alfred Adler. Nah, menurut Viktor Frankl, hidup itu tentang pencarian makna. Nah, itu sebabnya pada saat tahun 1945, ketika Viktor Frankl dibebaskan dari kamp Nazi, Viktor Frankl membuat buku yaitu dengan judul Man's Search for Meaning. Nah, dari tadi kita ngomongin tentang makna dan logoterapi. Nah, makna di dalam logoterapi sendiri itu apa sih? Maksudnya, artinya gitu. Makna dalam logoterapi itu adalah makna realitas objektif
bukan sekedar ilusi atau persepsi pribadi. Setiap manusia memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk menampilkan versi terbaik dirinya dengan menyadari makna pada setiap momen dalam hidupnya. Lalu di dalam logoterapi, Viktor Frankl memandang makna sebagai cara untuk meningkatkan terapi yang ada dengan menekankan dimensi makna atau dimensi spiritual manusia. Konsep yang membentuk dari teori psikoterapi sendiri yaitu tentang kebebasan berkehendak, keinginan untuk berarti dan makna dari hidup. Lalu di dalam logoterapi, penerapan logoterapi itu biasanya menggunakan teknik direfleksi, lalu teknik niat paradoks, dan dialog Socrates. Nah, dari logoterapi ini, biasanya kita menemukan makna dari hidup itu bagaimana sih, dan hidup itu seberapa berartinya sih. Nah, lalu dikutip dari perkataannya Viktor Frankl, kita akan punya harapan dan bisa bertahan ketika menemukan makna dari hidup kita. Jadi, teman-teman yang sudah bergabung di dalam webinar ini, semoga kalian semua memiliki makna yang berarti di dalam hidup kalian. Sekian dari saya, pemaparan dari saya kembalikan ke Clarissa. Oke, keren banget. Terima kasih Kak Danu. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Menarik banget ya ini teman-teman pembahasannya. Gimana nih? Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman dari topik yang sudah dibawakan oleh Kak Danu ini. Boleh loh, dipersilakan. Feel free aja ya teman-teman kalau mau nanya-nanya sama Kak Danu atau sama kita-kita. Ayo teman-teman, mungkin ada yang mau tanya atau ada yang mau menambahkan dari... Oh, ada yang nanya nih dari Kak Hafni. Kak, aku mau tanya dong, apa faktor terbesar manusia untuk tetap hidup menurut Victor? Apa nih Kak Danu? Atau ada teman-teman yang lain yang mau jawab? Boleh. By the way, terima kasih nih atas pertanyaannya. Oke, Kak Hafni, terima kasih pertanyaannya. Boleh jawab ya? Boleh, silakan Kak. Tadi apa tuh pertanyaannya tuh? Aku mau tanya dong, apa faktor terbesar manusia untuk tetap hidup menurut Viktor Frankl? Nah, menurut Viktor Frankl itu di dalam bukunya ya, saya baca dalam bukunya, yaitu Man's Search for Meaning. Kenapa dia bisa bertahan dari camp Nazi saat itu, dari camp Nazi di Auschwitz? Dia memaknai hidupnya bahwa setiap masalah yang dihadapi itu sebetulnya ada maknanya, ada artinya. Dan setiap masalah yang dia hadapi itu bukanlah sebuah hal yang harus disesali, ataupun di dalam hidup itu kita tidak perlu menyerah. Menurut saya itu ya, kalau berdasarkan sudut pandang dari Viktor Frankl tentang kenapa apa alasan terbesar manusia untuk tetap bertahan hidup. Kira-kira kejawab nggak nih, Kafni? Terjawab Kak Danu, terima kasih. Oke, alhamdulillah kalau terjawab. Terima kasih. Oke, luar biasa, keren banget Kak Danu jawabannya. Udah ini ya Kak Afni, udah cukup membantu untuk menjawab ya pertanyaannya Kak Afni. Cukup Kak. Terima kasih. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau tanya, boleh? Ayo, siapa lagi nih yang mau tanya?
Halo teman-teman, gimana? Apakah sudah cukup semua? Udah pada paham? Atau ada teman-teman dari kelompok kita nih yang mau menambahkan atas presentasinya dari Kak Danu, boleh? Bisa tanya. Halo. Halo, ya Kak Vera, boleh, silakan Bisa Kak. tanya. Tadi ada penjelasan tentang apa itu niat saya mau tanya apa itu yang disebut niat paradoks ya? Niat paradoks ya Kak. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau jawab atau dari Kak Danu lagi, boleh dipersilakan. Terima kasih. Sama-sama Kak, terima kasih juga. Oke, aku coba jawab ya. Oke, niat paradoks itu maksudnya seperti apa sih? Nah, niat paradoks itu di logoterapi adalah teknik dari salah satu teknik dari logoterapi yang dikembangkan oleh Viktor Frankl. Nah, di dalam jurnal yang saya baca, penerapan niat paradoks itu adalah contohnya seperti ini. Ketika ada pasien, itu akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang mana ketika dia punya masalah, dia akan diberikan pertanyaan sebaliknya. Kita sedikit coba ya, Kak Clarissa ya. Oh, boleh Kak. Yuk, gimana? Ini yang saya pernah baca aja ya. Nah, misal Kak Boleh. Clarissa itu punya masalah insomnia. Oke. Nah, Kak Clarissa kalau misalnya insomnia itu apa sih yang dipikirin? Overthinking kali ya Kak, Overthinking biasanya ya. nih. Karena kan jam-jamnya malam, jam-jamnya rawan Jam-jamnya rawan ya. overthinking. Oke. Betul. Nah, kalau menurut teknik yang niat paradoks ini, ketika si pasien bilang, oh iya ini overthinking. Nah, niat paradoks ini akan membuat sebuah kebalikan dari overthinkingnya tersebut. Bagaimana kalau misalnya Clarissa ketika susah tidur itu tidak overthinking. Jadi Clarissa tidak merasakan bagaimana overthinking itu gitu. Jadi Clarissa mencoba Gitu. untuk tidur aja dan apa ya, tidak merasakan overthinking. Jadi tidak difikirkan. Biasanya kalau overthinking itu apa sih yang dipikirin? Nah, coba untuk tidak dipikirkan hal itu. Kira-kira seperti itu teknik niat paradoks dari logoterapi. Kira-kira terjawab gak nih, Kak Vera? Oke, terima kasih Kak Danu. Untuk Kak Vera gimana? Makasih terjawab. Makasih. Oke, terima kasih juga Kak Vera. Ini saya baca nih Kak Danu di kolom chat ada dari Kak Ahmad dan Diri. Mau tanya dong, sama ada lagi. Wah gitu, kebetulan ada insomnia juga saya tuh. Ya, Coba mungkin Kak waduh. dan Diri mau berbagi cerita tentang insomnianya. Ya, mungkin keadaan diri mau bercerita. Atau mau bertanya dulu nih Kak dan Diri. Boleh dipilih. Ini insomnianya bukan Surya Insomnia kan? Waduh, itu pelawak dong. Aduh panjang, aku nanya aja ya. Oh boleh silakan. Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya dari Kak dan Diri nih. Oh, sudah nih. Apa yang membuat Frank bisa bertahan hidup di camp Nazi itu? Gimana Kak Danu? Eh, apa hal Secara yang itu camp Nazi loh. ya kita berpikirnya gini, saat itu camp di Auschwitz ya. Ini kurang lebih sama ya pertanyaannya dengan Kak Hafni tadi ya. Karena bagaimana caranya Viktor Frankl bisa bertahan dari siksaan-siksaan gitu ya. Di bukunya Viktor Frankl bercerita tentang di camp Nazi tersebut setiap orang itu disiksa dan banyak yang mati dan banyak yang meninggal, bukan mati ya, mati mah hewan. Oke. Banyak yang meninggal itu bukan karena disiksa ataupun kekurangan gizi,
menurut Viktor Frankl di dalam camp Nazi saat itu di camp Auschwitz, eh, banyak yang mati karena bunuh diri karena tidak bisa bertahan dari siksaan ataupun ya lebih banyak tidak bisa bertahan dari siksaan dan menurut mereka hidup mereka itu sudah tidak ada maknanya lagi, sudah tidak berarti ketika mereka masuk di camp Auschwitz saat itu. Nah, jumlah yang mati bunuh diri, jumlah yang meninggal karena bunuh diri itu lebih tinggi daripada yang dimasukkan ke dalam ruang gas atau kamar gas dan lebih tinggi daripada yang kekurangan gizi. Padahal di camp Nazi itu seharusnya ya, kalau misalnya kita lihat ketika kita disiksa, lebih banyak pembunuhan yang terjadi, bukan malah bunuh diri. Terus Ya. bagaimana sih cara si Viktor Frankl bisa bertahan dari semua itu, padahal dia diperlihatkan di depan matanya, istrinya diperkosa, anaknya dibunuh, anaknya disiksa, istrinya disiksa, bahkan dirinya sendiri pun disiksa. Nah, apa yang ditanamkan dalam pikirannya si Viktor Frankl itu adalah bahwa dia kalau misalnya bisa keluar dari camp Nazi itu, keluar dari camp Auschwitz, dia bisa bertemu lagi dengan orang-orang yang dia cintai. Nah, dia membuat sebuah tujuan di dalam hidupnya bahwa kalau misalnya dia menyerah saat itu, dia tidak akan bisa menjadi seseorang yang berarti untuk banyak orang nantinya gitu. Seandainya dia tidak bertahan dan seandainya dia menyerah, mungkin teori dari logoterapi yang kita bahas kali ini itu tidak pernah ada gitu. Dan dia memaknai setiap kejadian yang dia rasakan itu sebagai sebuah dorongan bahwa suatu saat nanti saat dia sudah keluar dari camp itu, dia dapat membantu orang-orang yang merasakan hal yang sama seperti dia, di mana di depan matanya banyak sekali trauma, di mana di depan matanya banyak sekali rasa sakit yang sebenarnya seharusnya tidak dapat ditahan, tapi dapat dia tahan dengan terus menekankan bahwa tujuan hidup dia bukanlah menyerah, tapi untuk membantu orang lain. Menurut saya sih seperti itu dari buku Man Search for Meaning. Kira-kira kejawab nggak nih, Kak Dandiri? Oke, terima kasih Kak Danu penjelasannya. Gimana Kak Dandiri? Apakah sudah cukup terjawab? Oke, suara saya terdengar jelas ya. Jelas. Clear. Oke, terima kasih Kak Danu. Iya, jawabannya cukup jelas. Jadi kita juga dapat gambaran ya backstory dari logoterapi itu sendiri gimana. Terus hal-hal traumatis banget sebenarnya kalau kita bayangin, kita lihat ngebayangin ada di kondisi itu, tapi beliau tetap bisa mengeluarkan suatu teori baru, yaitu keren banget. Makasih penjelasannya Kak Danu, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, Ya, Kak Dandiri, sama-sama terima juga. kasih banyak. Iya, saya juga termasuk yang bisa dibilang ngefans sama Viktor Frankl. Dan ketika baru pertama kali baca teorinya, banyak perdebatan di dalam pikiran apakah dia ini psikopat ataukah dia tidak punya hati nurani. Tapi ketika kita baca lagi bukunya lebih dalam, ternyata bukan tentang bagaimana dia tidak memiliki perasaan, tapi bagaimana dia memaknai dari kejadian-kejadian tersebut dan bagaimana dia membuat tujuannya itu menekankan tujuan hidupnya gitu. Oke, Kak Danu, terima kasih. Mungkin sudah cukup dari teman-teman atas penjelasan yang sudah disampaikan oleh Kak Danu. Oke, mungkin sudah cukup ya teman-teman. Oke, gimana nih Kak Danu untuk kesimpulannya kali ya, kita kasih kesimpulan dari topik pembicaraan ini semua. Atau ada dari teman-teman yang mau menyampaikan kesimpulan? Udah jelas, TJ, silakan.
Oke. Teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga materi kali ya, semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oh ya teman-teman, sebelum kita akhiri, kita foto dulu yuk teman-teman. Dimohon menyalakan cam-nya. Kak, maaf ya, aku nggak pakai background. Ah iya, gak apa-apa. Makasih ya udah pada mau join nih. Gue perwakilan ya, Jet. Thank you semuanya. Ya, oke. Ya, kita foto. Mungkin boleh minta tolong dibantu, Kak Danu. Oh iya, Kanita, nggak apa-apa. Oke, Kak Danu mohon dibantu ya untuk screenshot. Gimana nih gayanya nih? Peace aja apa ya? Yuk, semuanya. Apakah sudah, Kak Danu? Kak Danu kalau sudah info ya, Kak Danu ini kayaknya masih di mute, Kak Danu. Bisa minta tolong karena lagi aja error. Oh, oke, udah. Teman-teman tahan lagi ya sebentar, aku yang bantu screenshot yuk. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Terima Selamat kasih, malam. Mas. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, dadah. Terima kasih Vena. semuanya.